Urapi kami semua yang hadir. Engkau nyatakan pengurapan Roh Kudus bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah kami pada malam hari ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan mempelai pria sorga, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Penuh pujian syukur kita kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita, memberikan waktu bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Kita naikkan pujian kita, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama. Dunia selalu berubah, ya, tetapi kita berharap bukan kepada dunia, tapi kita berharap kepada Tuhan yang tangan kanannya yang selalu menolong kita setiap detik hidup ini. Kita berharap penyertaan-Nya dalam setiap pergumulan hidup kita.
Mari hari ini kita naikkan pujian kita dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik. Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi, Dia selalu baik. Kita naikkan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Hati kita selalu bersyukur Dia baik, perbuatannya selalu nyata di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita masih naikkan pujian kita. Dia imam besar, merasakan segala yang kita rasakan. Dia selalu peduli atas hidup kita. Dia imam besar, nyanyian psalm. Kita juga naikkan dengan sukacita, karena Dia membela kita, membuka jalan bagi kita. Dengan
kita betul bahagia memiliki Yesus sebagai Imam Besar, membuka jalan ke surga bagi kita, mempersiapkan diri kita. Dia berkorban sampai pengorbanannya menyempurnakan kita. Puji Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk menerima firman pengajaran. Semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Betapa oh Tuhan firman-Mu agung. Kita persiapkan diri kita untuk menerima firman pengajaran. Betapa
kami. Firman yang agung sudah menyelamatkan kami, dan terus firman-Mu yang membaharui hidup kami Tuhan. Engkau inginkan kami untuk terus dibaharui dari sehari ke sehari, untuk mencapai rencana Tuhan yang begitu besar, untuk menjadi mempelai-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, biarlah bukakan firman-Mu kepada kami, beri iman percaya, beri kepada kami mengerti terhadap firman-Mu, bahkan memberikan hidup kami untuk selalu disucikan. Teguran firman-Mu adalah tanda kasih sayang Tuhan kepada kami. Kami mau disucikan, kami mau dibentuk, karena kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Engkau mempelai pria soleh akan datang mengangkat gereja-Mu untuk bertemu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua berkat firman, pengajaran dan perjamuan kudus yang sudah disediakan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kembali kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan bagi kita, pertolongan Tuhan yang begitu kuat bagi kita saudara-saudara. Malam hari ini kemurahan Tuhan yang begitu besar, di tengah-tengah kesibukan kita diberikan Tuhan kesempatan untuk menerima berkat pengajaran saudara-saudara yang kita tekuni, dan terus kita tekuni firman pengajaran ini, karena di dalamnya kita mengalami keobahan dari sehari ke sehari sampai mencapai kesempurnaan. Itu merupakan kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara-saudara, mari pada kesempatan malam hari ini kita menerima firman pengajaran. Kita harus terus meningkat saudara-saudara, mengasihi Tuhan dalam segala hal dengan segala kekuatan kita. Kasih kita tidak kepada dunia ini, kasih kita tidak kepada perkara dunia, tapi kasih kita adalah kepada Tuhan. Mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh saudara-saudara, sampai tiba saatnya kasih kita akan meningkat, yaitu memiliki kasih yang sempurna ya. Mempelai Kristus, gereja mempelai harus mencapai kasih yang sempurna saudara-saudara sekalian ya. Kita mengasihi Tuhan begitu karena Dia yang sudah lebih dahulu mengasihi kita ya, dengan pengorbanannya, mengasihi kita dengan darahnya, dengan nyawanya, dan kasihnya itulah yang sempurna menjadi dasar kasih kita juga sebagai calon mempelai Kristus, mempelai kudus Kristus. Harus kita miliki juga saudara-saudara sekalian. Untuk itu kita buka kitab kita dari Kidung Agung pasal yang ke-8. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Jika saudara sudah menemukan, biar kita baca bersama-sama ayat ini ya. Ini kasih yang sempurna yang harus kita perjuangkan, yang harus kita miliki saudara-saudara. Kita baca bersama ini Kidung Agung 8 ayat 7. 1, 2, 3. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ini saudara-saudara sekalian ya, tentang kasih yang sempurna ya. Kasih yang sempurna harus kita perjuangkan untuk menjadi mempelai Kristus ya. Jangan kasih biasa-biasa saudara-saudara, apalagi kasih yang makin dingin ya, kasih yang semakin suam-suam. Tuhan tidak suka kalau kasih kita semakin dingin saudara-saudara. Kasih kita suam-suam kuku sangat jijik Tuhan saudara-saudara. Tapi Tuhan inginkan kita kasih yang sempurna ya, kasih yang sempurna.
tidak bisa dipadamkan, tidak bisa dihanyutkan, tidak bisa digantikan dengan segala harta benda. Ya, inilah kasih yang sempurna yang harus kita miliki, terlebih kita berada di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara. Banyak kali yang membuat kasih kita dingin kepada Tuhan, ya. Dan ini kalau kasih kita semakin dingin, kita akan gagal untuk menjadi mempelai Kristus. Hanya kasih yang sempurna lah, saudara-saudara, yang akan berhasil untuk menjadi mempelai Kristus. Seperti Kristus sempurna mengasihi kita. Dia tinggalkan surga hanya karena mengasihi kita. Dia korbankan hidupnya, darahnya, nyawanya dia korbankan untuk mengasihi kita, agar kelak kita juga belajar dari kasih yang sempurna itu untuk mengasihinya dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Ya, ada 3 hal yang harus kita perjuangkan untuk mencapai kasih sempurna kepada Kristus. Ya, ini perjuangan kita, terlebih kita berada di akhir zaman ini, saudara-saudara. Ya, kita berada di akhir zaman ini, kasih manusia semakin dingin, apalagi mengasihi Tuhan. Ada orang bilang bukan kita mengasihi Tuhan, Tuhan yang mengasihi kita. Benar, saudara-saudara, Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, tapi kita juga harus mengasihi Dia dengan segenap akal budi kekuatan kita, dan itu merupakan kerinduan Tuhan, saudara-saudara. Ya, ada 3 hal yang harus kita perjuangkan untuk kita memiliki kasih sempurna kepada Kristus seperti Kristus mengasihi kita. Yang pertama, saudara-saudara, kasih yang sempurna itu tidak dapat dipadamkan nyalanya. Ya, berarti kasihnya terus menyala-nyala. Ya, kasihnya terus berkobar-kobar. Ya, ini yang harus kita perjuangkan. Ya, kasih kita terus menyala-nyala sampai tidak dapat dipadamkan oleh bermacam masalah. Jangan padam kasih kita kepada Tuhan karena kita ditimpa masalah. Kayak bangsa Israel keluar dari Mesir, mula-mulanya mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh karena melihat penghukuman-penghukuman tidak menimpa mereka. Mereka melihat mereka membawa harta karena Tuhan berbuat bangsa Mesir bermurah hati, saudara-saudara. Tapi ketika sedikit ada masalah, ada air pahit, sudah mereka bilang, aduh, kok Tuhan lakukan begini. Mulai bersungut-sungut, mulai menyalahkan Tuhan. Itulah tanda kasihnya gak sempurna. Ya, jadi kalau kita berjuang, saudara-saudara, memperjuangkan supaya kita memiliki kasih yang sempurna, kasih kita tidak dapat dipadamkan nyalanya karena air banyak. Itu tadi disebutkan ini. Air yang banyak tak dapat memadamkan. Iya, apa ini air yang banyak, saudara-saudara? Masalah yang banyak, pergumulan hidup, ujian, rintangan bagaikan air banyak. Ya, bagaikan air yang banyak, saudara-saudara sekali. Itu yang seringkali membuat kasih kita, saudara-saudara, gak menyala. Ya, tapi seharusnya biar air yang banyak tidak dapat memadamkan. Nah, seperti api misalnya disiram dengan air, gak bisa padam. Semakin disiram dengan air makin menyala. Makin banyak masalah, makin terus menyala-nyala, terus berkobar-kobar. Ya, terus semangat untuk memuji Tuhan. Kita melihat di hari terakhir kan masa yang sukar, saudara-saudara. Ya, masa yang sukar. Dosa bertambah-tambah, kejahatan di mana-mana, kenajisan, keadaan alam tidak dapat dikendalikan, keadaan dunia sangat menakutkan. Nah, ini merupakan air banyak, saudara-saudara. Ya, air banyak yang seringkali memadamkan, tapi ayat bilang air yang banyak tak dapat memadamkan kasih yang sempurna. Nah, makanya kita koreksi, saudara-saudara. Justru di hari-hari terakhir di masa sukar inilah ditunjukkan kasih kita, kasih sempurna apa tidak. Kalau nggak ada masalah, semua orang bilang aku mau mengasihi Tuhan. Semua orang begitu, aku mau mengasihi, tapi ketika diuji kasihnya dengan air banyak,
dengan masalah, dengan pergumulan, kesulitan, apakah tetap mengasihi? Ya, Petrus dulu waktu belum melihat pedang, biar aku mati, aku harus mengasihi Tuhan. Tapi ayam berkokok aja sudah mulai ada seorang wanita, kau kan bersama dengan Tuhan. Oh enggak, aku kenal. Kau pasti ku tengok logatmu, kau pasti bersama Tuhan. Enggak, aku kenal. Coba. Itu air yang banyak, sudah baru ditanya, apakah kamu benar-benar ikut sama dia? Enggak. Ya, saudara-saudara, kasih yang sempurna itu adalah air yang banyak tidak dapat memadamkannya. Biar banyak masalah, justru banyak masalah itulah kita tunjukkan kasih kita sempurna kepada Tuhan. Ya, justru masa-masa sukar ini kita pastikan diri kita, saya harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Ya, lebih dari segala apapun di dunia ini. Kasih kita sempurna, kita terus menyala-nyala, saudara-saudara. Ya, makanya di akhir zaman ini, kalau kita membuktikan kasih kita kasih sempurna kepada Tuhan, kita tidak bisa padam hanya karena masalah. Ya, tidak pernah kita padam, kita terus menyala-nyala. Ya, di Roma pasal 12 ayat 11 berkata, roh menyala-nyala. Nah, inilah kita butuhkan hari-hari ini. Ya, jangan pula roh menyala-nyala nggak ada lagi, menyala-nyala sudah mulai padam, saudara-saudara ya. Roma pasal yang ke-12, mari kita baca ini. Ya, jangan padam karena air banyak, saudara-saudara. Roma 12, saya baca demikian. Ya, Roma 12 ayat yang ke-11 demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, inilah kasih yang sempurna, saudara-saudara. Ya, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, rajin beribadah, rajin melayani Tuhan. Ya, kerajinan dalam beribadah melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala untuk melayani. Ini yang kita perjuangkan sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang, saudara-saudara. Nanti diuji, aduh nggak boleh beribadah, di sana sini dihalangi beribadah, ya, atau nggak ada lagi kesempatan beribadah, selalu sibuk. Dunia ini akan membuat manusia ini serba sibuk, saudara-saudara. Alasannya kenapa? Aduh, saya sibuk. Tapi kalau roh kita menyala-nyala, kalau kasih kita sempurna, jangan padam kasih kita hanya karena air banyak, masalah-masalah yang banyak, kesibukan yang banyak, ya, kebutuhan yang banyak, bagaikan air yang banyak, saudara-saudara. Kita pastikan diri kita, ya, untuk selalu berkobar-kobar, ya, menghadapi masa-masa yang sukar. Kadang-kadang sekarang ini banyak orang bersyukur. Kalau kita baik-baik saja nggak bersyukur, ya, semua ekonomi kita baik, kita sehat, nggak bersyukur, kita lebih jahat dari orang dunia. Ya, orang dunia nggak bersyukur karena mereka punya Tuhan. Tapi kita sudah ditebus dengan darahnya, kita sudah dilepaskan, kok nggak bersyukur kayak bangsa Israel. Udah dilepaskan dari Mesir, dibawa, dituntun Tuhan tanpa bekerja, tanpa apa, semua dipelihara, itu pun masih bersungut-sungut, nggak bersyukur, lebih jahat, saudara-saudara. Makanya sampai Tuhan katakan gak bisa orang-orang ini, mereka mati di padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkorban habis-habisan kepada mereka, tapi gak bersyukur. Ya, sama. Kalau kita gak bisa bersyukur, aduh, masih bersyukur, masih salahkan Tuhan, kita lebih jahat dari orang dunia. Makanya saudara-saudara, biar kita mengasihi Tuhan, apapun keadaan kita. Saat ada air pahit, kita percaya air pahit itu akan diganti oleh Tuhan dengan manis. Ya, saat kekeringan, nggak ada air, Tuhan bisa buka. Ya, gunung batu bisa memancarkan air menjadi sumber air kehidupan. Saudara-saudara, ya, kasih kita harus kasih yang sempurna. Jangan
padam kasih kita karena air banyak, karena masalah banyak, ujian banyak, sakit penyakit, dan itu memang bagian hidup kita, saudara-saudara. Ya, jangan padam, tapi terus menyala-nyala. Semakin ada pergumulan, semakin menyala-nyala. Ya, semakin banyak kebutuhan, menyala-nyala melayani Tuhan. Makin banyak halangan, terus makin menyala-nyala, sampai Tuhan bisa buktikan inilah orang-orang benar-benar mengasihi Tuhan. Di Wahyu ditanya, siapa mereka ini? Mereka keluar dari kesusahan besar. Ya, kenapa mereka keluar dari kesusahan besar? Mereka memiliki kasih yang sempurna. Kesukaran-kesukaran yang mereka hadapi, saudara-saudara sekalian, untuk membuktikan bahwa mereka memiliki kasih sempurna, kita belum. Seperti beratnya kesukaran-kesukaran yang dialami nanti di Wahyu pasal yang ke-7. Coba kita baca ini, saudara-saudara. Ya, itu menyatakan kasih mereka berkobar-kobar. Ya, Wahyu pasal yang ke-7. Ya, ini jumlah, kiranya kita bagian jumlah yang ini punya mereka kasih yang sempurna ini, saudara-saudara sekalian. Ya, Wahyu 7 ayat yang ke-9 demikian. Ayat yang ke-9 mulai. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, dari suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini hebat kali mereka ini, saudara-saudara. Ya, di tengah-tengah dosa mereka masih memakai jubah putih. Di tengah kebencian, peperangan, mereka masih memegang daun-daun palem, tanda mereka memiliki damai sejahtera. Lalu seorang berkata, yang ke-13, ayat 13 kita lewati. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Saudara bayangkan, ini kasih yang sempurna. Ya, keluar dari kesukaran, keluar dari kesusahan mereka, kesusahan yang besar. Ya, makanya air banyak tidak bisa memadamkan kasih yang sempurna. Justru kesusahan besar itulah kesempatan mereka mencuci jubah mereka. Ya, kesukaran, kesusahan untuk membuktikan bahwa mereka tetap memakai baju putih, tetap memegang daun-daun palem, saudara-saudara. Ini kasih yang sempurna, tetap menyala-nyala, berkobar-kobar. Ya. Dan ini suatu nubuatan bagi kita. Kita berada di akhir zaman. Saudara lihat nanti situasi dunia makin sulit, ya. Kejahatan makin meningkat, gak bisa dibendung itu, saudara-saudara. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, ya. Sudah seharusnya meningkat kasih kita. Kasih kita sempurna. Mulai dari sekarang ini ada masalah, tetap mengasihi Tuhan. Ada ujian, tetap berkobar-kobar beribadah, tetap berkobar-kobar melayani Tuhan. Sampai napas terakhir, sampai garis akhir, kita tetap berkobar-kobar sampai Tuhan datang kedua kali. Kita tetap berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Makanya kita berjuang, ya, mulai latihan sedikit-sedikit, ya. Ada hal masalah, tetap menyala, tidak tinggalkan ibadah, tidak tinggalkan pelayanan, ya. Selalu berkobar-kobar, sakit-sakit sedikit kita berjuang, ya. Tapi Tuhan bisa membuktikan sampai nyawa kita pun kita pertaruhkan seperti Kristus, di darahnya dipertaruhkan supaya kita bisa beribadah, saudara-saudara.
Kristus sudah lakukan itu, ya, untuk ibadah kita, untuk pelayanan kita. Makanya kita juga berjuang, saudara-saudara. Kalau Kristus dengan darahnya, mulai dari mengampuni dosa kita, menyucikan kita, sampai nanti menyempurnakan kita, saudara-saudara, dengan pengorbanan, ya, dengan pengorbanan yang besar Tuhan berikan kepada kita. Kita juga berjuang, saudara-saudara, terutama untuk berkobar-kobar melayani Tuhan. Ya, kalau Kristus dengan darahnya dia berjuang. Ibrani pasal yang ke-9 kita lihat ini, pengorbanannya, korbannya, darahnya. Kita belum sampai berdarah-darah untuk beribadah, saudara-saudara. Belum sampai mencucurkan darah demi ibadah kita. Kalau Kristus, ya, berdarah-darah supaya kita beribadah. Itulah kasih yang sempurna. Coba Ibrani pasal 9, saya baca begini. Ibrani 9 ayat 26. Ya, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Coba, kasih yang sempurna dari Kristus, korbankan darahnya untuk mengampuni dosa kita. Ya, kita yang kadang-kadang menganggap berdosa nggak apa-apa, tapi bagi Tuhan supaya kita tidak berdosa, dia berikan darahnya, dia berikan nyawanya. Coba, itu kasih Kristus yang sempurna, supaya kita tidak terus diperbudak oleh dosa, tidak terus diperbudak oleh dosa, dan Kristus berikan darahnya. Nah, kita juga harus berjuang, saudara-saudara. Jangan terus berkecimpung dalam dosa, bola-balik, jatuh dosa, jangan, saudara-saudara. Dia sudah berkorban, itu korban yang sempurna, ya, kasih yang sempurna. Dilanjutkan lagi pasal yang kedua, pasal yang ke-10, untuk mengampuni dosa kita lebih dahulu, ya, pengorbanannya yang sempurna. Ayat pasal Ibrani 10 ayat 10, pengorbanannya sempurna untuk menguduskan kita. Ibrani 10 ayat 10 demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, kasihnya yang sempurna dengan pengorbanan untuk menguduskan kita. Kita yang seringkali menganggap hidup kudus tidak berarti, tapi bagi Kristus hidup kudus itu sangat berharga karena sudah dibayar dengan darahnya. Ya, penebusan dosa itu berharga. Orang yang diampuni dosanya, ditebus dosanya itu sangat berharga karena dibayar dengan darah yang mahal. Yang ketiga, saudara-saudara, dengan darahnya, dengan pengorbanannya, kasih yang sempurna, dia juga akan menyempurnakan kita. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 14 demikian. Ya, Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi saudara-saudara, sampai menyempurnakan kita, kasih yang sempurna yang Tuhan berikan bagi kita lewat korbannya, sampai satu saat juga menyempurnakan kita. Kita memiliki kasih yang sempurna, saudara-saudara. Dan inilah kasih yang sempurna dari Kristus. Mulai dari menebus kita dari dosa kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Saudara harus berjuang untuk hidup benar. Jangan hanyut kita, saudara-saudara. Kita juga berjuang untuk hidup kudus karena itu dibayar dengan darah yang mahal. Sampai kita nanti kasih kita sempurna dengan pengorbanan Kristus, saudara-saudara. Jadi yang pertama, kita harus berjuang untuk memiliki kasih yang sempurna. Ya, jangan padam kasih kita hanya karena masalah-masalah. Jangan padam kasih kita karena kebutuhan-kebutuhan, karena kekhawatiran-kekhawatiran, karena ujian-ujian kehidupan ini. Jangan padam, tapi justru banyaknya masalah, banyaknya kebutuhan, banyaknya pergumulan, kita buktikanlah kasih kita terus menyala-nyala.
seperti api yang terus berkobar-kobar, ya, tidak akan padam sampai Tuhan datang kedua kali. Saudara-saudara sekalian, selalu menyala, jangan kendor, jangan padam kasih kita. Dan yang dicari Tuhan yang menjadi mempelainya, ya, seperti gadis yang bijaksana terus menyala-nyala pelitanya, ya. Itu juga bagaikan kasih yang selalu menyala-nyala, nggak kehabisan minyak, terus menyala-nyala sampai masuk ke pesta nikah anak domba, saudara-saudara. Jadi yang pertama yang kita pelajari, milikilah kasih yang sempurna, saudara-saudara. Ya, yang kedua adalah kasih yang sempurna tidak dapat hanyut oleh sungai, saudara-saudara. Ya, kita baca kembali Kidung Agung. Kita baca kembali Kidung Agung tadi, saudara-saudara. Yang pertama, air yang banyak tidak dapat memadamkannya. Ya. Lalu tidak hanya air banyak, makin meningkat lagi sungai-sungai. Ya, kalau kita sudah bisa menghadapi air yang banyak, masalah-masalah yang banyak, pergumulan yang banyak, kebutuhan yang banyak, nggak pernah padam kasih kita, tapi terus memiliki, makin menyala-nyala. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, selalu lebih mengasihi Tuhan lagi. Satu saat dihadapkan lagi sungai yang mau menghanyutkan, saudara-saudara. Jadi ujian kasih yang sempurna dimulai dari air yang banyak. Masalah-masalah, kita bisa menang masalah satu, makin menyala-nyala. Ya, kesukaran yang kita hadapi terus makin menyala-nyala. Udah kita miliki langkah-langkah untuk kasih yang sempurna, saudara-saudara sekalian. Lalu yang kedua adalah, saya baca lagi ini, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Ini yang kedua, saudara-saudara. Sungai yang seringkali menghanyutkan. Ya, apa ini sungai-sungai yang menghanyutkan, saudara-saudara sekalian? Arus yang mau menghanyutkan. Ya, kalau air tadi memadamkan, padam dibuatnya, saudara-saudara. Ya, tapi sungai menghanyutkan sampai, kalau diizinkan sungai ini menghanyutkan sampai nanti ke lautan, saudara-saudara. Sungai ini kalau terus mengalir sampai ke lautan api. Kalau dibiarkan, sungai-sungai ini akan menghanyutkan, saudara-saudara. Tapi kasih yang sempurna tidak akan hanyut oleh sungai-sungai ini, saudara-saudara. Ya, sungai ini adalah arus yang ada di dunia, arus kejahatan, arus kenajisan, saudara-saudara. Ini bagaikan sungai yang dari Wahyu disemburkan oleh wanita Babel itu, saudara-saudara. Ya, yang menghanyutkan manusia. Ini harus kita hati-hati, saudara-saudara sekalian. Sungai-sungai ini akan begitu kuat, ingin menghanyutkan manusia ini sampai menenggelamkan, menghanyutkan, sampai satu saat, saudara-saudara sekalian, ke lautan api yang menyala-nyala. Makanya kita harus memiliki kasih yang besar. Ya, kasih yang sempurna ini tidak akan hanyut, saudara-saudara, karena sungai-sungai yang begitu kuat yang akan mengalir, ya, merupakan dosa-dosa, saudara-saudara sekalian, dosa yang begitu kuat, ya, yang ingin menghanyutkan manusia. Kita harus hati-hati, saudara-saudara sekalian. Ya, kasih yang sempurna, sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Mulai dari arus kenajisan, ya, arus kenajisan ini harus kita sungguh-sungguh berlindung kepada Tuhan. Ya, harus kita sungguh-sungguh memiliki kasih yang sempurna. Kalau enggak, saudara-saudara sekalian, ya, akan hanyut, ya, hanyut dengan sungai yang dialirkan oleh perempuan Babel ini, saudara-saudara. Kejahatan, ya,
arus-arus dunia ini. Di Alkitab kita banyak saudara-saudara sekalian orang hanyut ya karena arus kejahatan ya. Karena Wahyu terakhir Batak mengatakan yang jahat akan terus makin jahat, yang najis akan terus makin najis. Ini arus yang tidak mengalami penyucian. Wahyu pasal yang ke-22 ya. Wahyu pasal 22. Kita arus mana kita ini saudara-saudara sekalian? Wahyu 22 ayat 11 demikian. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Nah, ini sudah arus yang gak bisa dibendung ya. Kenapa terus berbuat jahat? Sudah masuk arus kejahatan, gak bisa lagi dibendung. Tadinya disadarkan, gak sadar-sadar. Barang siapa yang berbuat jahat, ialah terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ini arus dunia ini saudara-saudara. Cemar, jahat, makin jahat. Tapi barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi saudara-saudara sekalian, sungai-sungai ini yang seringkali ingin menghanyutkan. Di Alkitab kita saya melihat ada beberapa banyak hanyut oleh sungai, arus sungai ini, arus yang dibawa oleh menghanyutkan saudara-saudara. Salah satu di Alkitab kita ada bernama Demas. Ini tadinya pengikut setia melayani Rasul Paulus saudara-saudara. Tapi karena arus dunia ya, keinginan dunia, kesenangan dunia, arus kejahatan saudara-saudara. Nah, Demas yang tadinya di Timotius sungguh-sungguh melayani Tuhan ya, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, melayani Rasul Paulus saudara-saudara. Tapi karena gak hati-hati, kasihnya gak kasih yang sempurna, kasihnya semakin dingin ya. Kalau kasihnya tadi makin terus kasih yang sempurna, biar dunia menawarkan apapun saudara, kesenangan, jabatan ya, pasti dia tolak. Kita baca ini saudara-saudara, supaya kita mesti hati-hati dengan sungai yang menghanyutkan ini saudara-saudara ya. 2 Timotius pasal yang keempat. Dan banyak kali nanti saudara-saudara sekalian, sungai yang menghanyutkan ini menghanyutkan banyak anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan akan hanyut karena sungai yang ingin menghanyutkan saudara-saudara ya. 2 Timotius pasal yang keempat, saya baca begini ya, demikian ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini ya, ada yang bernama Demas, dan meninggalkan aku ya. Demas ini tadinya melayani Tuhan sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, tapi dia sudah mencintai dunia lalu meninggalkan pelayanan ya. Lalu dikatakan ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Coba saudara-saudara, Demas ya, tadinya sungguh-sungguh ini saudara-saudara, anak Tuhan sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Tapi semestinya diawali dari air yang banyak, semestinya tidak memadamkan nyala kasihnya. Tapi kalau sudah mulai padam kasihnya, selama-lama akan hanyut oleh sungai saudara-saudara ya. Dunia ini, mencintai dunia akan menghanyutkan dia ya. Di Filemon pasal 1 disebutkan Demas ini dulu sungguh-sungguh bersama-sama dengan Paulus melayani Tuhan ya. Tetapi karena kasihnya saudara-saudara gak sempurna, mungkin melayani Tuhan dengan maksud-maksud lain ya. Filemon kita baca ini saudara-saudara sekalian ya, supaya kita juga seharusnya memiliki kasih yang sungguh-sungguh sempurna ya. Jangan padam kasih kita saudara-saudara
karena keadaan-keadaan dunia, tawaran-tawaran dunia ini. Saya carikan ya, Filemon pasal yang ke-1 ayat 24. Ya, demikian Filemon 1 ayat 24. Jadi Demas ini sungguh-sungguh dulu melayani Tuhan, saudara-saudara ya. Ayat 24. Ya, saya baca begini, salam Paulus, salam kepadamu dari Epapras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Jadi Demas ini pernah teman Rasul Paulus sama seperti Lukas, Markus. Hamba-hamba Tuhan itu sungguh-sungguh sama-sama, saudara-saudara. Teman Rasul Paulus dalam melayani itu. Jadi dia hamba Tuhan, anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Maka Rasul Paulus mengatakan, menyampaikan salam dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman sekerjaku. Ya, sungguh-sungguh dulu melayani Tuhan. Nah, kalau kasihnya saudara-saudara nggak menyala-nyala, air yang banyak sudah mulai memadamkan kasihnya, lama-lama sungai yang akan menghanyutkan dia, saudara-saudara. Makanya mesti hati-hati kita, saudara-saudara. Apapun pergumulan kita, jangan sampai air banyak memadamkan kasih kita. Apapun masalah kita, tetap menyala-nyala, tetap menyala-nyala. Tapi ketika nggak menyala-nyala lagi, datanglah sungai, saudara-saudara. Ya, datanglah sungai. Sungai yang banyak ini akan menghanyutkan lewat kesenangan-kesenangan dunia. Ya, kesenangan-kesenangan dunia. Nggak tahu Demas ini kesenangan dunia apa yang membuat dia lalu meninggalkan pelayanan. Ya, apakah ada yang menawarkan, lu tinggalkan Paulus, ku kasih gajimu sekian, tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan supaya ku kasih samamu uang sekian, gaji sekian, dan bisa saja, saudara-saudara. Ya, karena dimulai dari nggak menyala-nyala melayani Tuhan. Makanya kita hati-hati. Saya ulangi ini, Demas ini, 2 Timotius pasal 4 ini. Karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku, sama dengan meninggalkan pelayanan. Mencintai dunia. Ya, tawaran dunia begitu hebat, saudara-saudara. Ya, hanyut karena arus dunia ini. Ya, mungkin juga karena kekhawatiran, namanya mencintai dunia. Ya, mungkin dilihat Rasul Paulus di penjara, kapan aku bisa jadi kaya? Rasul Paulus saja di penjara. Ya, ada orang menawarkan, udah, kau gak usah ikut Rasul Paulus, ikut saya, kasih gaji sekian. Tapi Alkitab membilang dia telah mencintai dunia dan tidak lagi termasuk barisan pelayanan sekerja dengan Rasul Paulus, saudara-saudara sekalian. Begitu kuat sungai-sungai yang ingin menghanyutkan. Kalau dihanyutkan bukan hanya hanyut begitu sampai kepada lautan, saudara-saudara. Sungai-sungai akan sampai kepada lautan, api yang menyala-nyala, saudara-saudara. Ya, kita mesti hati-hati. Ya, mencintai dunia, akar segala kejahatan adalah cinta uang, cinta dunia. Ya, ini seringkali menjadi perjuangan kita. Ini arus dunia, saudara-saudara sekalian. Timotius kita baca juga ini, 1 Timotius pasal yang ke-6. Agar miliki kasih yang sempurna, tidak padam, tidak hanyut karena arus dunia ini, saudara-saudara. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 yang sudah seringkali kita baca, supaya kita sungguh-sungguh, saudara-saudara sekalian, ya, sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan kasih yang sempurna. Demikian ya, 1 Timotius 6 ayat 10 demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, mencintai perkara dunia ini. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, termasuk Demas tadi, menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudara, berjuang kita, ya, berjuang kita, saudara-saudara sekalian.
Judas Iskariot, ya, mula-mulanya dia nggak apa-apa, dipercaya Tuhan, dia memegang keuangan, saudara-saudara. Tapi sudah mulai tertarik, saudara-saudara, mulai tertarik dengan uang itu, ya, nggak berkobar-kobar lagi melayani Tuhan. Seharusnya berkobar-kobar, ya, air yang banyak nggak memadamkan dia, tapi ini mulai padam kasihnya. Satu saat seorang berkorban, dia bukan berkorban, dia hanya melihat orang berkorban, ya, dilihat pengorbanan, waduh, mahal kali dia korbankan minyak narwastu kepada kaki Tuhan. Mulai nggak mengasihi Tuhan dia sungguh-sungguh, mulai curiga, ya. Seharusnya dia senang ada orang berkorban untuk Tuhan, mestinya dia senang kalau kasihnya sempurna, tapi mulai kritik, kenapa ini di pengorbanan itu pemborosan, ya. Pemborosan itu mendingan dijual, kasih sama orang miskin. Sebenarnya dari awal itu dia kasihnya sudah mulai berkurang sama Tuhan, sama Tuhan Yesus, ya. Kasihnya sudah mulai, air yang banyak sudah mulai memadamkan kasihnya, lebih mengasihi orang miskin daripada, kalau Tuhan katakan untuk persiapan penguburanku, karena aku gak selama-lamanya bersama dengan kalian, kata Tuhan Yesus. Mulai dikritik. Lalu Tuhan mengatakan, biarkan saja dia kan untuk persiapan penguburan, orang miskin selalu ada sama kalian, Judas Iskariot, tapi ini untuk persiapan hari-hari terakhirku, katanya. Mulai dari situ ayat membilang Judas Iskariot tidak lagi mengasihi Tuhan, mencari jalan untuk menyerahkan Tuhan. Nah, inilah sungai yang banyak, saudara-saudara. Mulai dari air yang banyak, kalau nggak menyala-nyala kita melayani Tuhan, nggak berkobar-kobar melayani Tuhan, karena masalah, karena ujian, karena pergumulan, karena kebutuhan. Judas Iskariot bukan sebenarnya memikirkan kebutuhan orang, tapi dia seringkali mengambil untuk kebutuhannya, ya. Lalu Tuhan katakan orang miskin selalu ada, biarkan. Ayat membilang mulai dari situlah dia cari kesempatan untuk mendapat uang, ya, mau memanfaatkan Yesus. Apa yang bisa kudapatkan dari Yesus? Datang dia kepada imam-imam, dia bilang, apa yang kalian mau berikan samaku supaya aku serahkan Tuhan. Inilah sudah sungai yang banyak, saudara-saudara. Sungai yang gak bisa lagi dibendung, sungai yang akan menghanyutkan, ya. Masih diperingatkan Tuhan juga, ya. Tuhan Yesus bilang, dari 12 kalian ini satu orang akan menyerahkan aku. Ya, dia sudah ada niatnya. Lalu dibilang, bukan aku kan, ya. Saudara. Inilah kalau sudah sungai, mulai dari air yang banyak, kalau nggak memiliki kasih yang menyala-nyala, satu saat sungai datang, saudara-saudara. Datanglah sungai ini, ditawarkan, ayo berapa kalian berikan? Nah, imam-imam senang. Berapa kau aku tuh? Ya, sudah cukup 30 keping. 30 keping perak kau serahkan Yesus. Udah, ayo pergi nanti supaya kalian tahu siapa dia Yesus itu. Kucium pun dia. Coba, pura-pura mengasihi, ya. Kayaknya memiliki kasih yang sempurna. Dari 12 murid itu tidak ada satupun yang berani mencium Tuhan Yesus. Kayaknya dia ingin menunjukkan dialah kasihnya yang sempurna. Dia datang, dia cium Yesus, apa katanya? Salam ya Rabbi. Datanglah orang langsung menangkap, saudara-saudara. Kasihnya bukan kepada Tuhan, kasihnya kepada uang. Bagaimana kita kasih kita sempurna, saudara-saudara? Ya, kasih yang sempurna, sungai yang banyak pun tidak akan menghanyutkan dia. Ya. Kita baca ini Matius pasal 26. Jadi saudara-saudara, mari kasih kita sempurna, ya, jangan hanyut karena sungai arus-arus di dunia ini, tawaran-tawaran dunia ini, kesenangan-kesenangan dunia, ya, ini menghanyutkan, saudara-saudara. Matius pasal 26. Dia yang datang, Judas Iskariot yang datang, berapa, ya, uang yang kalian mau bayar supaya aku menyerahkan Tuhan Yesus, ya. Tak ubahnya seperti Demas tadi yang kita baca. Ini pun Judas Iskariot juga lebih parah lagi, saudara-saudara, ya.
pasal 15. Iya. Demikian 26 ayat 14 mulai. Matius pasal 26 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Judas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ya, ia berkata, Judas Iskariot berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu, supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. 16. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Coba saudara-saudara. Nah, ini sungai, saudara-saudara, yang menghanyutkan dia. Begitu dapat uang 30 keping perak tadi, namanya sungai menghanyutkan. Apa dia bahagia? Enggak. Begitu dipegang uang ini tadi, dilihat ditangkap Yesus. Ya, mereka menyiksa Yesus, mereka memukul Tuhan Yesus. Semua bilang salibkan. Saudara-saudara, itulah arus dunia. Dia tengok, dia pegang uang ini gak sejahtera dia memakainya. Uang itu membuat dia takut. Saudara-saudara, ya uang darah. Saudara-saudara, coba, setiap uang darah gak pernah membuat kita tenang, ya, gak pernah membuat kita sejahtera. Inilah saudara Demas itu tadi pun begitu. Tadinya sungguh-sungguh dia beribadah melayani Tuhan, tapi karena mencintai dunia tinggalkan pelayanan. Judas Iskariot, ya, mulai dari air yang banyak dia gak menyala-nyala melayani Tuhan, mulai tawar hati sama Tuhan. Lalu datang sungai, saudara-saudara, sungai menghanyutkan dia dengan uang, ya. Begitu ditangkap Yesus, ayat membilang dia pergi ke bait Allah, dia lemparkan uang ini, saudara-saudara, ya, dilemparkan. Mestinya dia mengaku dosa, mesti menyesal, tapi enggak. Begitu uang ini dilemparkan ke bait Allah, dia lari ketakutan, langsung dia bunuh diri, saudara-saudara. Itu makanya sungai yang menghanyutkan, ya. Arus dunia, kesenangan dunia, tawaran uang, kebutuhan yang nampaknya, wah kalau saya dapat uang 30 keping perak itu, mungkin bisa ini, bisa itu, bisa. Begitulah pikirannya, saudara-saudara. Sungai yang besar menghanyutkan dia. Mula-mula mungkin dibenarnya nanti, udah aku tangkap Yesus, tangkap mereka, ya udah, Yesus nanti bisa keluar kok. Pikir-pikirannya kan, kalau sudah lihat mujizat ditangkap pun nanti mesti kalah mereka itu. Gitu saudara-saudara. Ya, begitu dapat uang itu dia lemparkan ke bait Allah. Orang pun takut, mau kemana kan ini uang ini? Gak ada yang berani. Uang itu diberikanlah tanah untuk pekuburan orang asing, saudara-saudara. Layaknya hanya untuk pekuburan. Jangan tawar kasih kita. Ya, kita harus memiliki kasih yang sempurna. Ya, jangan hanyut oleh sungai. Ya, kesenangan-kesenangan dunia, tawaran-tawaran dunia. Ya, dunia menawarkan pengharapan yang palsu semua, saudara-saudara. Ya, itulah dunia ini. Akhirnya Judas Iskariot mati bunuh diri. Ya. Rasul-rasul bilang kita mesti ada 12 rasul. Ayo, siapa ini gantinya? Karena Judas Iskariot sudah tinggalkan jabatannya, tinggalkan jabatan rasul, saudara. Karena arus dunia, kayak Demas tinggalkan pelayanan karena mencintai dunia. Judas Iskariot pun begitu, saudara. Lalu kisah rasul, mereka berdoa. Selalu ada siap penggantinya, saudara-saudara. Setiap orang yang hanyut karena arus dunia, tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan, Tuhan ganti, saudara-saudara. Coba kita baca ini di kisah rasul, saudara-saudara, supaya kita jangan hanyut, ya, jangan hanyut karena sungai yang begitu kuat yang ingin menghanyutkan saudara-saudara sekalian.
Ya, kita baca Kisah Rasul. Ya. Demikian ayat 15, pasal 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Judas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus." Jadi pemimpin menangkap Yesus adalah Judas Iskariot. 17. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Wah, hebat kali, kayak Demas juga ini. Ya, dulu dia termasuk bilangan pelayanan, mengambil bagian dalam pelayanan itu. 18. Judas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Coba, saudara-saudara. Jadi setiap upah kejahatan tidak bisa dinikmati. Ya, setiap upah kejahatan gak bisa dinikmati, menyengsarakan, menakutkan. Saya ulangi ini. Ya, ayat berapa tadi? Ayat yang ke ayat 18. Judas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Nah, juga sekarang tadinya mungkin angan-angan, wah kalau saya dapat uang 30 keping perak, bisa beli tanah, saya bisa bangun rumah di situ, aduh keluarga saya hebat-hebat lah. Padahal enggak, saudara-saudara. Ya, dia ambil uang ini, dia lemparkan ke bait Allah, dia bunuh diri. Lanjut ayat 19. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Lalu seteruskan lagi ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. 23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga disebut Justus, dan Matias. 2 saudara-saudara dipersiapkan, saudara-saudara. Ya. Lalu kita lewati saja ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambah kepada bilangan ke-11 rasul itu. Judas Iskariot digantikan Matias, saudara-saudara. Siapa dia? Sungai yang banyak sudah menghanyutkan dia. Mari miliki kasih yang sempurna, saudara-saudara. Ya, kasih sempurna kepada Kristus. Kalau kita sederhana pun kita, gak usah terlalu banyak kali angan-angan kita. Kayak Judas Iskariot hanyut oleh sungai yang banyak ini. Pikirkannya, dengan 30 keping perak itu sudah hebat kali hidupnya. Demas mencintai dunia, dipikirnya kalau meninggalkan pelayanan kaya raya senang hidupnya. Kita membilang Demas itu mencintai dunia dan tinggalkan pelayanan. Kita harus memiliki kasih yang sempurna. Sungai-sungai jangan sampai menghanyutkan kita kepada kebinasaan, tenggelam sampai ke lautan api, saudara-saudara sekalian. Ya, yang terakhir, agar kasih kita kasih yang sempurna, tidak tergoda oleh harta benda. Ulangi lagi ayat yang ke-7 tadi, Kidung Agung 8 ayat 7. Ini bagian yang ketiga. Saya ulangi, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Bagian yang ketiga, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ada lagi ketiga, saudara-saudara.
bukti kasih yang sempurna. Ya, kasih yang sempurna ini mulai dari kita suami istri, ya, sampai kita kepada Kristus. Ya, kasih yang sempurna itu tidak tergoda oleh harta. Gak bisa digoda, gak bisa ditukarkan dengan harta. Itulah kasih yang sempurna. Makanya disebutkan sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya, ya, untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bagaimana kasih kita kepada Kristus? Masih tergodakah kita? Ya, di dunia ini banyak tergoda, cerai suami istri, saudara-saudara, kan ditawarkan, udah, kalau kamu menikah sama aku, tinggalkan suamimu, ya, aku kasih kamu harta ini, kasih harta ini. Banyak sekarang terjadi, saudara-saudara, ya, suaminya miskin-miskin, ketemu dengan bosnya, saudara-saudara, kawin sama bosnya, tidak lama lagi disingkirkan, sengsara, saudara-saudara. Kalau kasih yang sempurna tidak dapat tergoda oleh harta, ya, nggak boleh tergoda kita saudara karena harta, ya, nggak bisa digantikan kasih sempurna biar dikasih hartanya, udah, biarkan, tinggalkan itu Tuhanmu, kau berikan harta. Ayat membilang itu pasti akan dihina. Kasih yang sempurna, kasihnya nggak bisa digantikan dengan harta benda. Ya, kasih yang sempurna tidak pernah tergoda karena tawaran-tawaran kesenangan dunia, perkara-perkara dunia. Karena iblis saja bilang sama Tuhan Yesus, ya, waktu dicoba Tuhan Yesus, segala kerajaan dunia dengan kemegahannya kuberikan kepadamu, asal engkau menyembah aku. Tuhan tidak mau, saudara-saudara. Nyala engkau iblis, hanya Tuhan yang bisa disembah. Bagaimana kasih kita sekarang ini, saudara-saudara? Satu saat Antikristus tawarkan ini, ayo tinggalkan Tuhan Yesus, ya, gak usah payah-payah kau kerja, terima cap 66, kaya raya kau. Satu saat kan ditawarkan, saudara-saudara. Begitu krisis nanti di dunia ini, ya, kesukaran makin hebat. Kita nggak tahu situasi di dunia, mudah-mudahan lah, saudara-saudara, keadaan di Timur Tengah sana baik-baik saja. Itu merembes ke ekonomi dunia, ya, merembes kepada keamanan dunia. Sekarang kan makin memuncak, saudara tengok itu, ya, merembet kepada yang lain-lain. Semua orang dunia khawatir, jangan-jangan sampai terjadi perang lagi, perang dunia lagi. Kalau perang, apa artinya harta saudara? Apa artinya uang kita? Coba tengok perang-perang di luar sana, bangunan hebat nggak ada artinya, harta semua nggak ada. Mengungsi bawa anak di tengah jalan mati, mengungsi orang sakit, berapa puluh ribu kalau perang. Ya, harta nggak bisa digantikan dengan kasih kita. Ya, kasih yang sempurna nggak bisa tergoda oleh harta. Antikristus akan tawarkan, ya, ayo krisis ekonomi, nggak usah kau sibuk-sibuk, udah terima cap 66, kau mau jualan mau apa lengkap, kau hanya tunjukkan tanganmu aja atau dahimu, beres kau mau ngambil apapun. Kita kalau ngambil apa harus punya ATM, punya ini. Satu saat nggak lagi, cukup cap 66, saudara boleh ngambil apapun, saudara mau apapun kalian suka. Antikristus tawarkan, saudara-saudara, ya. Tapi kita begitu mendapat cap 66, tidak ada bagian kita, sudah dihapus kita, nggak layak kerajaan sorga, habis binasa nanti, saudara-saudara. Ya, kasih yang sempurna biar ditawarkan harta rumahnya, segala harta benda. Kalau kita memiliki kasih sempurna, kita hinakan semua itu, kita tolak semua itu. Baca ini Wahyu pasal 13, Wahyu 13. Ya, makanya risikonya berat. Gak mau terima saudara cap 66, gak boleh saudara jualan, gak boleh saudara membeli. Ya, ikat ditawarkan nanti nih, saudara-saudara. Waktunya sudah semakin dekat. Makanya saudara-saudara, mulai hari-hari ini kita miliki kasih yang sempurna. Wahyu pasal 13, Wahyu 13 ayat 16 demikian. Wahyu 13 ayat 16. Ya. Dan ia menyebabkan
sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Wah, orang kaya, orang miskin, penting tanda. Orang kaya harus punya tanda ini, orang miskin jadi sama semua nanti, saudara-saudara. Alasannya kenapa? Supaya nggak ada korupsi, supaya orang hidup di dunia ini sama semua. Yang kaya, yang miskin sama-sama enak. Itulah nanti pikirannya. Maka ditawarkan ke dunia supaya nggak ada lagi orang kaya makin kaya, orang miskin sama miskin. Jadi sosial lebih hebat. Tawarkan ini nanti, saudara, masalah sosial. Udah, biar kau pejabat, biar apa, kita semua di dunia senang, kita semua, yang kaya, yang miskin tak ada lagi di situ. Ditawarkan ini supaya menerima tanda. Nanti alasannya bagus sekali. Oh iya ya, bagus pula. Jadi kita yang miskin-miskin tak susah-susah. Ya yang kaya nggak sombong, enak di dunia ini nanti. Itulah tawarnya. Makanya orang senang terima ancaman penambahan ini. Kalau nanti disampaikan, diberikan keterangan bagus-bagus sekali, masuk akal juga. Oh iya ya, betul juga. Korupsi di mana-mana, orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Jadi dengan angka 66 ini nggak terlihat itu bagus. Udahlah, masuklah angka 66. Saudara, nanti diajar begitu, saudara-saudara. Kayak masuk logika kita. Yang ngapain harus punya banyak uang? Yang penting keperluan kita butuh apa semua. Cap di tangan kita, di dahi kita. Udah bebas kita. Itu nanti tawarannya. Saya ulangi ini, 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau dahinya. 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama bilangan itu atau bilangan namanya. 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi saudara-saudara, hati-hati kita. Mulai sekarang jangan pernah tawarkan kasih kita, gantikan kasih kita karena harta. Ya, kasih yang sempurna tidak dapat digantikan dengan harta. Ya, orang tawarkan nanti, saudara-saudara. Ya, kasih yang sempurna tidak pernah tergoda dengan harta. Jadi saudara nanti berani menolak cap 66. Kenapa? Karena saya nggak tergoda dengan harta itu, nggak tergoda. Kasih saya kasih sempurna. Kalau kasih kita sempurna, kita diungsikan, kita dibawa ke padang pemeliharaan Tuhan, di padang gurun 3,5 tahun kita dipelihara. Siapa mereka? Kasih yang sempurna. Kalau saudara nggak kasih yang sempurna, saudara akan tertinggal, dianiaya oleh antikristus. Mari hari-hari ini saudara-saudara miliki kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu, saudara-saudara, air yang banyak, masalah-masalah yang banyak, ujian, pergumulan, kebutuhan yang banyak, gak membuat padam kasih kita. Tapi justru banyak pergumulan, banyak masalah, makin menyala-nyala kita, makin menyala-nyala, sehingga satu saat sungai-sungai pun tidak akan menghanyutkan kita. Ya, sungai-sungai, arus-arus dunia, tawaran-tawaran dunia tidak akan menghanyutkan kita seperti Demas dan Judas Iskariot. Ya, dengan sungai yang banyak menenggelamkan hidupnya sampai kepada kebinasaan. Ya, kasih yang sempurna tidak tergoda oleh harta dunia, perkara-perkara semua akan tertinggal. Milikilah kasih sempurna. Kalau kita memiliki kasih yang sempurna seperti Kristus kasih yang sempurna, darahnya diberikan bagi kita, kita dijadikan menjadi hidup benar. Ya, kasih sempurna dari Kristus menjadikan kita hidup yang kudus. Kita ditetapkan menjadi orang-orang kudus. Kasih yang sempurna mengangkat kita menjadi milik kesayangannya, menjadi mempelainya. Miliki kasih yang sempurna, saudara-saudara. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, arus-arus dunia ini, belajar kita untuk kuat, bertahan teguh
Saudara-saudara, jangan pernah hanyut, jangan pernah tergoda dengan perkara-perkara dunia ini. Ini kami sampaikan agar kita memiliki kasih yang sempurna. Tuhan segera akan datang. Dia akan mengangkat kita, Dia akan dibawa kita di dalam kemuliaannya. Pemain musik datang ke depan untuk kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus, untuk memberikan kekuatan yang berlimpah kepada kita. Mulutku penuh pujian, karena Dialah pengharapan kita, Dialah kekuatan kita. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kita bangkit berdiri, kita berseru kepada Tuhan sampai kita memiliki kasih yang sempurna. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku.
jangan padam kasih kami Tuhan. Tawaran harta dunia ini tidak membuat kasih kami makin dingin. Mengasihi Engkau Tuhan sampai Engkau datang. Teguhkan kami, kuatkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengasihi Tuhan, terlebih kami berada di akhir zaman ini. Masa-masa yang sukar, kejahatan di mana-mana, dunia tidak menentu, peperangan di mana-mana. Tuhan, kepadamu lah kami berharap. Kami mengasihi Tuhan karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Karena kasih yang sempurna, setiap orang yang memiliki kasih sempurna, Engkau akan angkat, Engkau bawa, Engkau usikan Tuhan. Engkau bawa kami bersama dengan Engkau. Dunia ini akan berlalu. Tidak ada satupun di dunia ini ketenangan. Di dunia ini tidak ada ketenangan. Di dalam Engkau kami tenang ya Tuhan Yesus. Terima kasih, di tengah-tengah kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Dengan darah-Mu ada kemampuan bagi kami mengasihi Engkau dengan kasih yang sempurna. Layakkan kami. Perjamuan kudus bukan kebiasaan. Perjamuan kudus adalah kebutuhan kami ya Tuhan Yesus. Layakkan yang membagikannya, layakkan kami yang menerima. Dengan tubuh dan darah-Mu ada kekuatan yang berlimpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di atas korban-Mu kita naikkan pujian ini. Kita terima tubuh dan darah Kristus. Bukan kebiasaan tapi kebutuhan kita. Dengan tubuh dan darah Kristus ada kuasa bagi kita untuk mengasihi Tuhan dengan sempurna. Biar selalu Tuhan tinggikan korban, tinggikan korban di hidupku. Amin. Ku tak ingin Tuhan, ku tak ingin Tuhan melepaskan diri dari kuat kuasa di atas korban, di atas korban-Mu ku alaskan barisan-Mu. Amin. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Di atas korban-Mu, ya semua kita bangkit berdiri. Ku alaskan barisan-Mu. Amin Tuhan. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Amin. Di atas korban-Mu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu. Sekali lagi dengan percaya. Di atas korban, di atas korban-Mu ku alas. Terima kasih Tuhan, kami menang atas korban-Mu. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku.
milikmu selamanya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur pengorbanan-Mu yang sempurna kepada kami, mulai dari membuat hidup kami benar, hidup kudus sampai sempurna. Engkau bayar dengan darah yang mahal, Engkau bayar dengan nyawa-Mu, membuktikan kasih-Mu sempurna kepada kami. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna. Air yang banyak tidak membuat hanyut, sungai-sungai juga tidak menghanyutkan. Dia tidak tergoda dengan harta apapun di dunia ini. Engkau segalanya dalam hidup kami. Tubuh dan darah-Mu memberikan kekuatan bagi kami untuk mengasihi Engkau lebih sungguh Tuhan. Apapun pergumulan kami, masalah, kebutuhan kami, Engkau beri semua dari kekayaan-Mu. Oh, bakar roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat darah Kristus. Haleluya. Jangan padam kasih kita, jangan hanyut kasih kita, jangan tergoda kita dengan apapun di dunia. Dunia ini akan hancur, Tuhan akan segera akan datang. Haleluya. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggempar. Berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi mari angkat tanganmu. Zaman sekarang, zaman sekarang, amin. Jagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan. Berlindunglah dalam sabda. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perlindungan kami ada di dalam Engkau. Kasih yang sempurna dari Tuhan itu menyelamatkan kami, melindungi kami, mengasihkan kami. Terima kasih Tuhan.
tempat kami selamanya. Dunia dengan segala isinya akan binasa. Engkau akan gantikan dengan dunia yang baru, langit dan bumi yang baru. Di dalamnya kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Engkau Allah yang kami layani. Engkau segera akan datang ya Tuhan. Ya, hanya mereka yang memiliki kasih yang sempurna akan masuk di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kasih kami jangan sampai dingin, kasih kami jangan sampai tawar. Kami terus mengasihi Engkau dengan roh yang menyala-nyala Tuhan. Terima kasih, kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita berikan persembahan kita kepada Allah kita, kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan tetap baik. Kita berikan persembahan kita. Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Kita berikan dengan sukacita. Sungguh Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Perbuatan-Mu begitu besar bagi kami. Selalu turut menanggung dalam setiap keadaan kami. Kasih-Mu sempurna. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bisa mendengar firman-Mu, menerima tubuh dan darah-Mu, menguatkan kami sampai Engkau datang. Kami bersiap-siap dengan memiliki kasih yang sempurna. Terima kasih, berkati teman-teman kami, Bapak wilayah masih kurang sehat, Jamaah ampuni. Ketika ada sesuatu hal yang tidak beres, Tuhan tolong nyatakan, ulurkan tangan-Mu
Dari tempat ini kami berdoa buat segala sakit penyakit yang ada dalam hidupnya, sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Bersatu hati kami menolaknya, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur, oleh darah Kristus, Engkau sudah menyembuhkan kami, Engkau sudah menyehatkan dia. Kami datang kepadamu dan jamaah